Perlawanan hukum terhadap dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kini memasuki fase penyaringan ideologi di antara para tersangka. Rustam Effendi, salah satu tersangka utama dari klaster pertama, menegaskan sikapnya untuk tetap berada di garis depan perjuangan dan menolak mentah-mentah opsi Restoratif Justice, RJ. Sikap ini diambil Rustam meski dua rekan seperjuangannya di tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, DHL, telah resmi menghirup udara bebas setelah menempuh jalur damai lewat kunjungan ke Solo. Pecah kongsi di klaster pertama, hingga 22 Januari 2026, peta ketersangkaan kasus ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Di klaster pertama, posisi Rustam kini hanya didampingi oleh Kurnia Tri Rohiani dan Muhammad Rizal Fadillah. Sementara itu, Egy Sujana, Ketua TPUA, dan Damai Hari Lubis, Koordinator Advokat TPUA, telah menanggalkan status tersangka mereka melalui mekanisme pemulihan hubungan sosial atau RJ. Rustam sendiri sebenarnya memprotes keras penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia merasa janggal karena sejatinya ia adalah pihak pelapor awal di Bareskrim Mabes Polri bersama Egy dan Damai. Namun, alih-alih meminta pengampunan, ia justru memilih untuk terus bertarung di meja hijau. Kalau kita ikut Damai, semuanya habis. Rustam menekankan bahwa konsistensinya bukan semata-mata karena keras kepala, melainkan demi kepentingan transparansi nasional. Baginya, mengikuti jejak Egy dan Damai sama saja dengan mengubur perjuangan bertahun-tahun yang telah dilakukan untuk membongkar keabsahan dokumen pendidikan mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kalau saya, tidak, ajukan RJ, karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu, ini bukan untuk saya saja, untuk bangsa ini gitu loh, tegas Rustam saat ditemui usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TV One, 24 Januari 2026. Ia menambahkan bahwa risiko hukum adalah konsekuensi yang sudah dihitung matang bersama dua rekan TPUA lainnya. Kalau ini kita ikut seperti Bang Egy atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa artinya yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun? Kami sepakat kita maju terus, apapun risikonya, imbuhnya. Dengan keputusan ini, Rustam Effendi, Kurnia Tri Rohiani, dan Rizal Fadillah kini berdiri sejajar dengan trio RRT, Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, dari klaster kedua yang juga memilih untuk tidak menempuh jalan kompromi. Perjuangan membuktikan keaslian ijazah Jokowi dipastikan akan berlanjut hingga ke pengadilan terbuka. Banyak dapat tawaran damai, sebut nama Farhad Abbas. Sebelumnya, Rustam juga sempat mengakui bahwa dirinya banyak mendapatkan tawaran RJ dari orang-orang Jokowi. Tawaran-tawaran ke saya untuk melakukan itu, RJ, banyak. Saya sih nggak tawaran proyek, saya bukan orang proyek gitu loh. Kalau Bang Egy saya nggak tahu, ucapnya. Rustam mengatakan, dirinya hanya diajak secara langsung untuk melakukan RJ, tidak diberi tawaran uang dan lain sebagainya. Kalau uang saya belum. Baru, Bang ayo Bang, kita anterin Bang. Penawaran, dari orang-orangnya Pak Jokowi, katanya. Ketika ditanya siapa orang yang mengajaknya agar mau mengajukan RJ kepada Jokowi itu, Rustam belak-belakan menjawab pengacara Farhad Abbas. Adapun, Farhad Abbas merupakan kuasa hukum yang mendampingi Pak Iman Raharjo, seorang mantan rektor Universitas Profesor Moestopo yang juga ikut dilaporkan Rai Suryo CS karena dituding menjadi otak di balik pemalsuan ijazah Jokowi. Karena hal itu, Pak Iman pun tidak terima dan melaporkan balik Rai Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi. Atas hal ini, Farhad sebelumnya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, menyatakan Rai Suryo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau saya sebut namanya Farhad Abbas, ngajak saya, tegas Rustam. Apa yang saya bicara itu insya Allah kebenaran. Sambungnya, menanggapi pernyataan terkait Farhad Abbas itu, Ketua Pradi Bersatu, Ade Darmawan, mengatakan mungkin niatnya baik. Oh Farhad Abbas ya yang mengajak, mungkin niatnya juga baik, bukan niatnya untuk, nih sampai sana dapat sesuatu, ucapnya kepada Rustam. Adapun, seluruh tersangka kasus ijazah palsu, sebelumnya dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua yang terdiri atas Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan dua pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain.
Dengan tambahan pasal itu, Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Egy Sujana dan Damai bantah minta maaf dan terima 100 miliar rupiah. Egy dan Damai sebelumnya mendapatkan RJ dari Jokowi setelah mereka menemui eks-presiden itu ke rumahnya di Solo. Setelah itu, terbitlah surat perintah penghentian penyidikan, SP3, dari Polda Metro Jaya untuk Egy dan Damai. Sehingga kini keduanya sudah bebas dari status tersangka kasus ijazah palsu. Baik Egy dan Damai, keduanya merupakan bagian dari tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, yang sebelumnya mempermasalahkan ijazah Jokowi, di mana Egy adalah ketua TPUA dan Damai merupakan koordinator advokat TPUA. Setelah bertemu dengan Jokowi, Egy dan Damai menjadi banyak dibicarakan karena diduga meminta maaf kepada Jokowi atas kasus ijazah. Bahkan mereka juga dituding menerima uang 100 miliar rupiah. Namun, baik dari Egy maupun Damai sama-sama membantah meminta maaf kepada Jokowi. Keduanya menyatakan bahwa kehadiran itu hanya untuk silaturahmi. Begitupun dengan tudingan menerima uang 100 miliar rupiah dari pihak Jokowi, Egy dan Damai juga dengan tegas membantah hal tersebut. Neti juga memastikan pihaknya tidak menerima uang sepeser pun dari Jokowi terkait penanganan perkara tersebut. Dia menegaskan langkah yang diambil murni bertujuan membantu Egy agar bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Mengingat kondisi kesehatannya yang sedang menurun. Egy diketahui sakit kanker stadium 4. Saya minta kepada semua jelas, Bang Egy murni sakit, mohon didoakan, jangan fitnah kami karena sakit loh, dosa loh kalian, pertanggungjawaban dunia akhirat, ucapnya, dikutip dari YouTube iNews, Jumat, 16 Januari 2026. Fitnah, menerima uang 100 miliar rupiah pakai apa bawanya? Katanya pengkhianat, pecundang. Padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka, tambahnya, kalau kita bawa uang 100 miliar rupiah pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? 100 miliar rupiah bukan uang kecil. Dan kalau kita pakai transfer kena KPK dong, jelas Neti lagi. Neti pun berharap, orang-orang yang menyebarkan fitnah itu seharusnya bertabayun terlebih dahulu dan meminta klarifikasi kepada pihaknya. Kenapa kau nuduh bahwa kita mendapat uang 100 miliar rupiah, proyek, dan hal-hal yang sangat menyakitkan? Padahal tidak ada apa-apa. Saya boleh dong ngomong demi Allah, demi Rasulullah, dengan agama saya 1000 perak pun tidak ada kami dapat apa-apa, tegas Neti. Sebelum ini, Rai Suryo selaku tersangka kasus ijazah juga menanggapi pertemuan Egy dan Damai dengan Jokowi itu dan dia menghormati sikap keduanya tersebut. Namun, dia berharap tidak ada uang haram dalam pertemuan di rumah Jokowi tersebut. Tapi yang jelas begini, alhamdulillah semoga semua terang dan tidak ada uang haram karena kami anti uang haram. Jangan sampai, ujar Rai Suryo, Kamis, 8 Januari 2026. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.